Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ana Ariyanti dan Salsabila Nur Mufidah akan menganalisis label kemasan produk pangan dengan membandingkan label kemasan dengan peraturan pemerintah untuk mengetahui apakah setiap keterangan pada kemasan sudah sesuai dengan ketentuan. Peraturan yang digunakan dalam analisis ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Dalam pasal 1 menjelaskan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Label kemasan yang akan dianalisis yaitu produk kopi dengan merek Neo Coffee Tiramisu. Pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan pencantuman dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Untuk label kemasan produk kopi ini sudah sesuai dengan peraturan pasal 2 ayat 2 karena setiap keterangan tulisan maupun gambar tidak mudah luntur atau rusak dan mudah dilihat dan dibaca. Pasal 12 menjelaskan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 bagian utama label sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam label kemasan produk kopi ini, nama produknya Neo Coffee, berat bersih 20 gram, pihak yang memproduksi yaitu PT Harum Alam Segar Gresik 61151 Indonesia. Pasal 30 mengharuskan agar label pangan mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Pada label kemasan produk kopi ini, untuk nomor pendaftaran pangannya yaitu BPOM RIMD 6670130270015 seperti yang terlihat pada gambar. Pasal 10 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pada kemasan produk kopi ini sudah mencantumkan keterangan halal dari MUI. Pasal 19 ayat 1 menjelaskan keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Pada produk kopi ini untuk komposisi terbanyak yaitu gula pasir, kemudian krim nabati, kopi bubuk instan, kakao bubuk, perisa sintetik tiramisu, dan pemanis buatan. Kemudian pasal 22 ayat 1 menjelaskan untuk pangan yang mengandung bahan tambahan pangan, pada label wajib dicantumkan golongan bahan tambahan pangan. Pada produk ini untuk bahan tambahan pangan yaitu ada perisa sintetik tiramisu dan pemanis buatan acesulfam K dan sukralosa. Kemudian pasal 27 mengharuskan untuk mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pada produk ini untuk expirednya pada tanggal 21 bulan 4 tahun 2022. Selanjutnya, pasal 38 menjelaskan keterangan pada label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur di bawah 5 tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu wajib memuat keterangan tentang peruntuk cara penggunaan dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia. Pasal 39 ayat 1 menjelaskan pada label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaannya dimaksud. Pasal 32 ayat 2
menjelaskan keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dicantumkan dengan urutan. Yang pertama, jumlah keseluruhan energi dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein, dan karbohidrat. Ayat 3 menjelaskan jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka pada label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut. Yang pertama, ukuran takaran saji. Yang kedua, jumlah sajian per kemasan. Yang ketiga, kandungan energi per takaran saji. Yang keempat, kandungan protein per sajian atau dalam gram. Yang kelima, kandungan karbohidrat per sajian atau dalam gram. Yang keenam, kandungan lemak per sajian dalam gram. Dan yang terakhir, presentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Ini adalah contoh informasi nilai gizi dari kopi tersebut. Untuk kesimpulannya, keterangan label pada kemasan untuk merek produk Neo Coffee Tiramisu sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Semua hal yang perlu dicantumkan dalam label kemasan sudah sesuai. Tidak ditemukan juga adanya keterangan yang melanggar dalam label kemasan. Sekian dan terima kasih.